Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih, QD Mini LED terbaru dari Hisense. Gila, ukurannya segede ini nih, nggak nanggung-nanggung, 85 inch. Jujur, kita penasaran banget nih dengan quarters layar Mini LED entry levelnya, dan banyak juga nih dari penonton nungguin minta review TV ini. Nah, seberapa worth it Hisense U6Q ini? Pastinya simak video ini sampai selesai ya. Hai, welcome back to Hai Elektronik bersama gue Ahmad. Dan sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingatin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, bantu di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain juga pastinya lonceng notifikasinya ya. For your information nih, untuk Hisense U6Q ada beberapa ukuran nih. Paling kecil 55 inch, 65 inch, 75 inch, dan 85 inch yang kita review ini. Pastinya TV ini rilisan terbaru di kuartal pertama tahun 2025. Untuk seri U6Q ini kelanjutan dari seri sebelumnya di 2024 yaitu U6N yang nggak masuk di Indonesia. Dan seri U6K di 2023 yang jadi TV terlaris dengan full array local dimmingnya di tahun lalu. Untuk U6Q di luar atau di global nih serinya jadi dua ya, U6QP dan U65QF, huruf yang akhirnya P untuk OS PIDA dan huruf akhirnya F untuk OS Fire TV. Oke, langsung saja kita ke bagian desain dan port-portnya nih, dimana Hisense U6Q mempunyai desain metalik full screen display dengan rasio layar ke bodi cukup tinggi nih. Jadi bezelnya tipis di ketiga sisinya, atas, kiri, kanan, bahkan bawahnya juga tipis dibandingkan TV U6K sebelumnya. Dengan diselimuti metal yang berwarna silver, terdapat juga nih logo Hisense di bagian sisi kiri. Untuk kakinya huruf T terbalik melebar dan tebal berbahan metal. Untuk pemasangan kaki bisa dua pilihan nih, di tengah untuk mejanya yang agak mepet ya sama TV-nya, dan pemasangan kaki di ujung untuk mejanya yang lebih lebar. Kita coba nih goyang-goyang TV-nya di 85 inci ini, hampir tidak terlihat goyang ya, dan cepat stabilnya. Untuk desain belakangnya pastinya unibody satu kesatuan ya, penutup panel dan mesinnya terlihat tipis, bodinya di sekitar 7 cm-an. Terdapat juga pastinya subwoofer di bagian tengah yang terlihat drivernya cukup besar terlihatnya. Terdapat juga airflow nih di bagian atas di sepanjang penutup panelnya, dan juga di bagian bawahnya di sepanjang penutup panelnya juga. Untuk teksturnya berbentuk persegi panjang dengan pola garis-garis. Nah, untuk port-portnya nih terdapat satu port USB 3.0, 4 HDMI 2.1, untuk ERC-nya ada di HDMI ketiga, dan keempat untuk 4K 144Hz, dan HDMI 1 dan 2 untuk 4K 120Hz. Satu port antena, dan terdapat satu port AV in, satu port jack audio 3,5 mm. Untuk bagian belakangnya nih terdapat satu port USB 2.0, satu port audio optical out, dan satu port LAN RJ45. Beralih ke bagian kuarters layar, di mana Hisense U6Q sudah UHD 4K dengan QD Mini LED, filter warna quantum dot, ditambah menggunakan backlit Mini LED dengan refresh rate di 120Hz natif dan PRR di 144Hz. Untuk white color gamutnya di sekitar 90% DJI P3, sudah support HDR10 Plus dan Dolby Vision IQ. Untuk static kontrasnya di 5000:1, serta peak brightness-nya di sekitar 800 nits dan typical brightness-nya di 450 nits. Untuk backlit-nya menggunakan Mini LED full array local dimming pastinya, yang mempunyai local dimming zone di 352 titik di 85 inci, serta menggunakan panel PA atau sub panel ya,
Untuk kedalaman warna 10 bit ya, 8 plus FRC. Untuk view angle-nya di 178 derajat masih sangat baik ya terlihat. Untuk mode gambar, HDR-nya ada HDR standar, bioskop HDR, HDR hemat daya, HDR dinamis, dan HDR olahraga. Untuk AI-nya pastinya tersedia ya, seperti AI feature yang memaksimalkan kualitas layarnya. Oke, langsung saja kita coba nih tes kualitas layar HDR10 dan HLG di YouTube dan Dolby Vision IQ di Netflix. Bagaimana gelap terangnya, shadow dan highlight-nya, begitu juga kontras warna di TV QD Mini LED ini, serta kedalaman warna, blooming, DSE layar kotor, dan view angle-nya.
Nah, menurut gue yang membedakan adalah akurasi warna pada Hisense U6Q, dimana untuk HDR10 nya sangat baik ya untuk kontras warnanya. Terlihatnya pastinya menurut gue Hisense salah satu yang nggak perlu kalibrasi warna lagi karena sudah sangat baik. Ditambah juga tipikal nitsnya yang 450 nits yang cukup terang. Untuk highlightnya juga cukup baik, begitu juga untuk kepekatan hitam dan shadownya. Untuk dynamic tone mappingnya juga baik ya untuk HDR10 nya di YouTube dengan warna kulit yang masih terlihat natural. Nah, untuk Dolby Vision IQ di Netflix kontras warnanya semakin baik ya, begitu juga highlight dan peak brightness-nya yang bisa di angka 800 nits lebih di bagian terang 25%. Local dimming-nya di konten gelap juga sangat baik ya, sehingga kepekatan gelapnya masih terjaga dengan baik. Untuk dynamic tone mapping-nya juga baik ya di Dolby Vision IQ berkat AI feature dari HiView AI Engine, jadi kontras warnanya terjaga dengan baik di setiap frame-nya. Untuk tes kedalaman warna sangat baik ya di 1000 CD, masih terlihat baik untuk gradasinya. Nah, untuk blooming juga cukup baik ya, terlihatnya DSE layar kotor juga terlihat baik ya di 55%, masih terlihat bersih. Dan juga pastinya view angle-nya nih juga masih terlihat baik di 178 derajat. Oke, kita lanjut nih ke fitur-fitur game pada Hisense U6Q yang memiliki game mode dengan PRR di 4K 144Hz dan HSR atau DLG di 240Hz untuk Full HD-nya ya. Nah, untuk fitur-fitur wajib pada konsol game seperti PRR dan LLM tersedia pada TV ini. Begitu juga gambarnya yang cukup lengkap di kelasnya, seperti adanya mode gambar ya, seperti Black Myth Wukong yang mau main game Wukong, seperti mode gambar yang disetting nih khusus sama developer gamenya. Terdapat juga AMD FreeSync Premium untuk memperlancar permainan. Pastinya nih sudah HDMI 2.1 dengan full bandwidth ya di HDMI 3 dan HDMI 4 untuk 4K 144Hz dan HSR di 240Hz. Untuk input lag dan respon time sama ya dengan TV mini LED lainnya di 4K 60Hz di 11 sampai 13 ms dan di 4K 120Hz di 7 sampai 8 ms-an. Untuk input lag di 4K 120Hz di 5 sampai 7 ms-an. Oke, kita langsung aja nih tes di PS5 bermain eFootball 2025 di 4K 60Hz, Marvel, Rival, dan Fortnite di 4K 120Hz, dan juga game PC nih, Valorant dengan HSR 240Hz di Full HD. Seberapa bagus HDR gaming dan upscalingnya nih di 85 inci dan seberapa lancar nih pergerakan main di 240Hz di PC dengan Full HD.
Menurut gue sangat puas ya dengan ukuran 85 inci bermain PS5 di TV mini LED. Gedenya dapat, kontras warna dan terangnya dapat, tapi mainnya minimal 4 meteran lah dari TV biar nggak sakit mata. Bermain e-football cukup baik ya, HDR gamenya baik seperti kontras warna lapangan, karakter pemain, pergerakan bola yang nggak begitu blur, pergerakan pemain yang input lag-nya juga baik. Begitu juga main di 2K 120Hz di Marvel Rival dan Fortnite, pergerakannya mulus, moving, aiming juga cukup baik ya, dan nggak begitu lag ya di PS5 untuk PC 240Hz. Full HD main Valorant juga cukup baik ya, pergerakan yang mulus, upscaling 85 inch juga cukup baik, tapi nggak direkomendasikan main game kompe di 85 inci. Beralih ke audio Heisen U6Q yang mempunyai channel 2.1 dengan speaker woofer 2x15 watt dan subwoofer di 20 watt, support Dolby Atmos, dan pastinya terdapat HDMI 2.1 ERC di HDMI ketiga untuk menyambungkan ke soundbar dengan transfer bandwidth yang besar seperti Dolby Atmos. Nah, untuk mode suara juga sama ya, terdapat standar, movie, teater, musik, pidato, larut malam, dan olahraga. Oke, langsung saja kita tes nih audionya dengan lagu NCS di YouTube dan Dolby Atmos di Netflix. That's our way out. Menurut gue audionya cukup baik ya di kelasnya dengan channel 2.1. Untuk tes di YouTube, NCS suara rendah atau bassnya dari subwoofernya cukup baik ya untuk powernya dan cukup punchy. Untuk suara mid terasa baik untuk vokalnya, detail suaranya enak terdengarnya, dan suara tingginya cukup baik juga di kelasnya. Untuk suara surround dari Dolby Atmos juga lumayan baik di kelasnya ya. Suara ledakan dari kiri ke kanan masih terdengar ya separasi perpisahannya, walaupun tidak cukup lebar ya. Oke, kita beralih ke operasi sistem dan spesifikasi pada Heisen U6Q yang sudah menggunakan OS PIDA 8.5. Pastinya menu setting lebih lengkap ya, walaupun di menu beranda masih sama dengan PIDA terdahulunya. Ada deretan aplikasi yang diinstal, di bawahnya ada rekomendasi video dari masing-masing aplikasi. Dan untuk menu settingnya ada di bagian kanan layar untuk
setting cepat ada di bar bawah layar ya. Nah, untuk spesifikasi pada Hisense U6Q sama ya di kelasnya, menggunakan IPU AI Engine 4K dengan SoC MediaTek Pantonic 700 atau MT9618 4 kali Cortex A73 dengan kecepatan di 1400 MHz, memiliki grafik Mali G52 terbaru yaitu 2 EEE, RAM 2GB dan penyimpanan internal di 32 GB. Oke, kita lanjut ke konektivitas dan remote pada TV Hisense U6Q, di mana untuk Bluetooth versinya 5.0, Wi-Fi 5 dengan dual band 2,5 dan 5 GHz. Pastinya akan lebih kencang ya buat main game. Untuk siaran digital di BBT itu juga pastinya tersedia pada TV ini, dan mirroring ke HP seperti Miracast dan AirPlay juga tersedia ya. Mirroring ke produk Apple seperti iPhone dan MacBook, tidak perlu lagi aplikasi pihak ketiga. Nah, untuk remote-nya baru ya, desainnya berasa minimalis, lebih enak digenggam dengan beberapa tombol shortcut ya seperti Netflix dan YouTube. Nah, untuk teksturnya garis-garis ya seperti kayu dengan warna silver. TV ini juga sudah ada hands-free voice control ya, jadi bisa dengan perintah suara tanpa remote seperti "Hai Pida, open YouTube", "Hai Pida, open Netflix". Akhirnya sampai juga nih ke kesimpulan video ini. Untuk Hisense U6Q di 85 inch, pastinya OLED mini LED entry level ini secara keseluruhan menawarkan paket yang sangat menarik nih bagi yang mencari TV gede untuk bioskop di rumah dengan kualitas layar dan audio yang baik. Teknologi OLED mini LED yang diusungnya jelas ya, menghadirkan kontras yang luar biasa, hitam yang pekat, dan kecerahan puncak yang baik untuk pengalaman menonton yang imersif. Untuk pengalaman menonton yang imersif bersama keluarga kalian. Sangat baik untuk nonton streaming movie seperti Netflix dengan Dolby Vision IQ-nya dan YouTube-an dengan HDR10 dan HLD-nya. Serta gaming TV untuk konsol game PS5 dan PS5 Pro di 4K 120Hz. Untuk HDR gamenya juga sangat baik ya untuk menikmati game RPG dan AAA serta game company di PC dengan Full HD 240Hz seperti Valorant. TV ini juga sangat cocok ya di ruangan banyak jendela dan lampu terang karena brightness tipikalnya 450 nits dan peak brightnessnya di sekitar 800 nits. Jadi layarnya terlihat masih kontras dan warnanya masih terjaga dengan baik walaupun ada cahaya yang masuk dari jendela, bahkan pantulan dari lampu-lampunya ya. Nah, meskipun mungkin ada beberapa aspek yang bisa dioptimalkan nih, seperti kualitas audio bawaan yang mungkin memerlukan speaker tambahan nih untuk pengalaman maksimal, seperti audio surround di belakang nih biar seperti di bioskop di rumah. Serta semoga nantinya Pida 9 dapat update cepat ya di U6Q tahun ini. Dan Hisense U6Q untuk titik lokal dimmingnya di 352 zona, tetapi dengan mini LED yang semakin kecil yang membuat kualitas layarnya semakin baik di kelasnya, dengan harga yang cukup menarik nih di 85 inci di 26 jutaan secara keseluruhan ya. Hisense U6Q adalah investasi yang wajib dipertimbangkan. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa pastinya untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview boleh ya, pastinya langsung tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.